Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rosyana Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, semester 5 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang penerapan e-government di luar negeri dan studi kasus di negara Spanyol. E-government adalah istilah mengenai kegiatan pemerintahan yang menggunakan media teknologi dan informasi dalam memberikan informasi dan pelayanan untuk warganya, serta hal-hal yang lainnya berhubungan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, yaitu yang pertama untuk penyampaian pelayanan publik, yang kedua untuk meningkatkan efisiensi internal, yang ketiga proses kepemerintahan yang demokratis. Yang kedua, ada model penyampaian yang utama pada e-government adalah yang pertama itu government to citizen dan government to business. Negara Spanyol memiliki e-government yang bisa dibilang cukup bagus dan lengkap. Keuntungan yang diharapkan dari adanya e-government juga sudah tercapai, yaitu aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik, kenyamanan, dan peningkatan efisiensi. Yaitu e-government negara Spanyol memudahkan masyarakat negara Spanyol dalam pelayanan publik, seperti misalnya dalam pelayanan transaksi perpajakan. Masyarakat bisa mengunduh SPT dengan mudah, tetapi hanya masyarakat negara Spanyol yang bisa mengunduhnya karena dibutuhkan Spanish National ID yang hanya dipunyai oleh warga negara Spanyol untuk mengunduhnya. Dan ada link untuk mendownload SPT yang telah diisi, dan tentu saja hanya dibutuhkan Spanish National ID untuk mendownloadnya. Jika terdapat kendala dalam tata caranya, tersedia informasi untuk menjawabnya. Nomor yang bisa dihubungi jika ada hambatan dan permasalahan juga tersedia di website itu. Terdapat juga berita-berita mengenai perpajakan negara, karena dibutuhkan Spanish National ID yang hanya dipunyai oleh warga negara Spanyol untuk mengunduhnya. Dan ada link untuk mendownload SPT yang telah diisi, dan tentu saja hanya dibutuhkan Spanish National ID untuk mendownloadnya. Jika terdapat kendala dalam tata caranya, tersedia informasi untuk menjawabnya. Nomor yang bisa dihubungi jika ada hambatan dan permasalahan juga tersedia di website itu. Terdapat juga berita-berita mengenai perpajakan negara Spanyol dari tahun ke tahun. Masyarakat juga bisa memberikan saran atau pesan singkat mengenai opininya ke pemerintahan melalui e-government dengan memberikan nama, email, subjek, dan pesan singkatnya. Di website tersebut juga tersedia teks kalender. Di situ berbentuk PDF dan bisa di-download. Memakai bahasa Spanyol, teks kalender berfungsi. Ada juga teks return yang merupakan bentuk standar yang disediakan oleh pajak pemerintah untuk wajib pajak melaporkan penghasilan kena pajak dengan diizinkan pengurangan dan pembebasan, dan menghitungnya kewajiban pajaknya. Harus mempunyai Spanish National ID untuk mengunduh formulirnya. Selain itu, ada juga teks certificate gunanya untuk terdapat bermacam-macam jenis teks certificate ini bisa diunduh dengan menggunakan Spanish National ID. Efisiensi sudah jelas terlihat dan bisa
dirasakan oleh masyarakat di sana. Dan kemudahan untuk mengunduh dan mendownload SPT bisa meningkatkan kepatuhan pajak karena praktis dan bisa dilakukan di rumah dan di kantor. Terdapat juga penghematan kertas formulir SPT. Tapi terdapat kekurangan dari e-government negara Spanyol ini. E-government ini berbentuk dalam bahasa Spanyol tetapi bisa diubah menjadi bahasa Inggris. Kekurangannya adalah ada beberapa halaman yang tidak bisa diunduh menjadi bahasa Inggris. Seperti informasi, tata cara, dan pengisian Spanish National ID, pelayanan bagi warganya. Lalu ada juga yaitu berdasarkan pengertian tersebut, kepemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal, yaitu yang pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokrasi dan elemen dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa good governance bernyawa dengan sistem administrasi negara. Maka upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan upaya melakukan penyempurnaan sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh. Dalam kaitan Bagirmanan menyatakan bahwa sangat wajar apabila tuntunan penyelenggaraan pemerintahan yang terutama ditunjukkan pada pembaruan administrasi negara dan pembaruan penegakan hukum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.